Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Widiawati, kelas 10 MIPA 1 Ki. Materi presentasi PAI saya adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama ataupun susila. Yang pertama yaitu zina. Zina berasal dari kata zana yasni yang artinya adalah hubungan lainnya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang kedua yaitu hukum zina. Semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Menurut hukum Islam, zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kemudian kategori zina dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang pelakunya sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan yaitu pelaku zina masih lajang dan belum menikah. Kemudian hukuman pezina. Hukuman pezina dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dera atau pukulan 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh. Didasarkan pada Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Kemudian yaitu direjam sampai mati bagi pelaku zina muhsan. Dilakukan dengan pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada ataupun leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah keramaian, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Kemudian hukuman pelaku yang menuduh zina ataupun qadhaf. Hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syaratnya ialah yang pertama, hukuman dapat dibatalkan jika masih terdapat keraguan terhadap peristiwa ataupun perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinaan. Kemudian untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Karena di kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Yang ketiga adalah kesaksian 4 orang laki-laki yang adil masih memerlukan syarat, yaitu setiap laki-laki tersebut harus persis melihat kejadiannya. Kemudian, andaikan seorang dari 4 saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, ataupun salah satu di antara mencabut kesaksiannya, maka mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina, yaitu didera 80 kali, didasarkan pada firman Allah SWT, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 4. Kemudian, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kandungan secara umum, Quran Surah Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak bagi pelakunya. 3 dampak menimpa di dunia dan 3 dampak lagi menimpa di akhirat. Dampak di dunia yang pertama yaitu menghilangkan wibawa seorang muslim, yang kedua yaitu mengakibatkan kefakiran, dan yang ketiga adalah mengurangi umur. Sedangkan dampak yang dijatuhkan di akhirat adalah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang jelek ataupun banyak dosa, serta siksaan di neraka. Kemudian yang kedua yaitu kandungan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang-orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Quran Surah An-Nur ayat 2, pelaku perzinaan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum didera ataupun dicambuk sebanyak 100 kali. Jika pelaku perzinaan sudah muhsan ataupun pernah menikah, sebagaimana ketentuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ditetapkan hukuman rajam. Dalam konteks ini, yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut adalah khalifah ataupun kepala negara ataupun orang-orang yang ditugasi olehnya. Ketentuan ini berlaku bagi negeri yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif dalam suatu negara.
Kemudian hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang harus dijadikan sebagai bukti. Yang pertama yaitu saksi, yang kedua sumpah, yang ketiga pengakuan, dan yang keempat dokumen ataupun bukti tulisan. Kasus perzinaan, pembuktian perzinaan ada 2, yakni saksi yang berjumlah 4 orang dan pengakuan pelaku. Kemudian yang ketiga yaitu hadis tentang larangan mendekati zina, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan, yaitu hadis riwayat Ahmad. Kemudian perilaku yang dapat dilakukan untuk dalam pergaulan sehari-hari, yang pertama yaitu menjaga pergaulan sehat atau menerapkan pergaulan sehat. Apa batasan pergaulan itu? Dalam hal ini Rasulullah SAW memberi batasan berupa larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan melalui hadis berikut, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu menjaga aurat. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pandangan. Untuk menjaga pandangan agar tidak disertai tujuan untuk bermaksiat, yaitu dapat dilakukan dengan mengendalikan diri kita, yaitu dengan salah satu caranya adalah menundukkan pandangan. Yang keempat adalah menjaga kehormatan serta meningkatkan aktivitas rajin berpuasa. Demikian materi presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.